Sebenarnya untuk memartabatkan bahasa Indonesia, pasti banyak orang berpikiran bahwa duta bahasa adalah orang yang menggunakan bahasa yang baku dan sangat kaku. Padahal sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu melihat konteks dan kondisi. Jadi ketika dengan siapa kita berbicara, dalam konteks apa kita berbicara, baru bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Jadi ketika kita memang sedang berbicara dengan teman sebaya atau di lingkungan yang memang tidak memerlukan bahasa yang formal, kita bisa berbicara dengan santai namun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, apa kabar sahabat Medi? Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Anjau Silau dan tentunya saya hari ini akan berbincang bersama anak-anak muda yang luar biasa. Namun sebelum saya berbincang bersama dua narasumber saya, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe video ini dan boleh di-share melalui media sosial ke teman-teman kamu jika dirasa ini bermanfaat. Nah, tamu saya hari ini dua mahasiswa, dua generasi muda yang sangat luar biasa. Mereka adalah pemenang dalam lomba duta bahasa tingkat Provinsi Lampung di Provinsi Lampung. Siapa yang menggarakan nanti saya akan ngobrol langsung dengan Bagas dan juga Amanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mungkin dari Bagas dulu dikenali nama lengkapnya siapa, dari kampus mana? Tabipun, kenalkan nama saya Bagas Arianto. Saya berasal dari Institut Teknologi Sumatera. Iya. Tabipun, perkenalkan nama saya Melisa Putri, saya mahasiswa Universitas Lampung. Iya, luar biasa ya. Saya manggilnya Bagas memang enggak? Iya. Oke, ini Duta Bahasa Provinsi Lampung kalau tidak salah yang mengadakan kantor bahasa provinsi, Iya, begitu betul. ya. Baik, sebelum ini apakah kalian juga pernah ikut lomba-lomba sejenis atau beda-beda dari Bagas dulu? Kalau dari saya sendiri sebenarnya belum pernah. Maksudnya sampai tahap seperti ini baru duta bahasa. Kalau mana? Untuk saya sendiri, ini sebenarnya pengalaman pertama untuk mengikuti ajang pencarian bakat. Wah, luar biasa, ini pengalaman pertama sebenarnya ya, yang sampai ke tingkat provinsi ini luar biasa. Kemarin pesertanya cukup ramai. Sekitar di tahap awal 300 pendaftar. Kemudian kami disisihkan menjadi 100, kemudian diambil 60 dan jadilah 20 finalis. Luar biasa. Ini ada informasi lomba duta bahasa ini dari mana? Dari media sosial tepat. Jadi dari kantor bahasa memang marak untuk promosi melalui media sosial. Karena media sosial kan salah satu media yang saat ini digandrungi oleh anak muda khususnya. Seperti itu. Ya, jadi lebih tepat gitu ya. Iya, lebih tepat. Terus kok si Bagas sama si Manda, saya ikut nih, coba ajang coba-coba atau yakin bakal menang? Anda gimana? Kalau untuk Manda pribadi ya Kak, sebenarnya ajang ini sangat Manda lihat sangat bermanfaat karena sangat melatih wawasan tentang kebahasaan, tentang pengetahuan umum juga menjadi sebuah ajang di mana kita masyarakat muda bisa berpartisipasi langsung dalam pengabdian kepada masyarakat melalui kebahasaan seperti itu. Ya. Kalau untuk Bagas sendiri sebenarnya nggak menyangka akan menyandang sebagai pemenang satu karena ajang ini sebenarnya adalah sebagai ajang untuk menambah pengalaman saya juga, terus juga karena memang saya menyukai seputar kebahasaan dan di ajang ini yang saya cari pertama adalah bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu dari ajang ini dan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat sehingga yang saya peroleh tidak sia-sia, jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu ya, oke. Kemudian pas kegiatan atau lomba tersebut, apa sih yang di pertandingan, artinya apa yang ditanya soal asam Dewa itu tidak ditahu? Untuk pada saat malam final, kita dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai kebahasaan, artinya juga tentang pengetahuan umum dan tentang kebudayaan Lampung seperti itu. Gitu ya. Kemudian sebelum menjadi tahap finalis, kami mengalami beberapa tahap seperti contohnya adalah tes UKBI atau uji kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudian juga ada membuat esai dan wawancara kebahasaan, juga UKBI standar. Jadi UKBI standar adalah UKBI yang terstandarisasi dari nasional langsung. Iya, Gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita
kalau berbicara bisa lah ya berbicara bahasa Indonesia gitu, tapi dengan standar-standarnya itu yang mungkin harus dipahami oleh banyak orang begitu ya. Luar biasa. Terus merasa kesusahan nggak sih? Sebenarnya tidak ada yang susah selagi kita ada niat untuk selalu belajar dan mencoba. Karena memang pada dasarnya siapapun bisa asalkan dia berusaha. Seperti itu. Gitu Prinsip ya. kami seperti itu. Oke. Pengalaman waktu di atas panggung pas malam final dari Bagas dulu, apa yang tidak pernah terlupakan sampai mungkin bisa menjadi sejarah hidup kamu? Yang tidak pernah terlupakan adalah ketika saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Jadi ketika di malam final itu kita dituntut untuk percaya diri, yakin terhadap diri sendiri dan juga yakin terhadap jawaban yang kita punya. Dan itu merupakan salah satu momen dan kejadian yang menurut saya sangat bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk saya nanti, karena di situ kita dilatih mentalnya dan juga dilatih bagaimana berpikir secara spontan dan cepat. Karena pertanyaannya itu kita nggak tahu, nggak ada kisi-kisi sama sekali dan harus tepat dengan poin yang diinginkan oleh juri. Ya, contohnya apa waktu pertanyaan? Waktu itu contohnya kasusnya adalah saat ini banyak sekali masyarakat Lampung yang tidak menggunakan aksara Lampung, tidak menggunakan bahasa Lampung di ranah keluarga. Sebagai duta bahasa, apa tanggapan kita seperti itu? Jawabannya apa waktu itu? Waktu itu jawabannya sangat disayangkan karena salah satu pelestarian bahasa daerah adalah melalui ranah keluarga. Karena di ranah keluarga itu kita bisa berinteraksi sesama keluarga yang satu daerah pastinya, dan sehingga bahasa Lampung itu bisa lestari dan tidak punah. Langsung gini kali ya. Kalau Mata gimana enggak? Kalau untuk saya Kak pribadi saat malam final itu lebih ke bagaimana kita yakin pada diri sendiri dan juga usaha itu memang tidak mengkhianati hasil, dan tentunya sebuah kesempatan yang besar untuk dipercayai menjadi pemenang satu, karena sebenarnya finalis yang lain tuh hebat-hebat juga Kak, luar biasa hebat. Kemudian teman-teman yang lain tuh juga memang pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin berusaha dan juga mereka adalah orang-orang yang gigih. Selama mengikuti pembekalan dengan kantor bahasa, saya melihat bagaimana teman-teman finalis duta bahasa lainnya itu memang mempersiapkan diri gitu. Tapi memang suatu kesempatan dan ini adalah sebuah rezeki yang kita tidak bisa terka. Betul. Tapi kalau misalkan kalian sudah menjadi juara dan akan mewakili provinsi Lampung ke tingkat nasional begitu ya, ini menjadi suatu beban juga. Artinya kalian bukan hanya ini bukan hanya mengharumkan nama saya, tapi nama Provinsi Lampung. Lampung. Iya. Lebih berat nggak sih sebenarnya? Pastinya sangat berat. Karena Dua-duanya jauh berat. karena banyak orang yang sudah percaya sama kita dan juga banyak orang yang mendukung kita dengan penuh semangat dan juga antusias sekali mendukung kita. Jadi bebannya adalah kita tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah berjuang dan mendukung kita. Kita akan berusaha semaksimal mungkin sebisa mungkin untuk bisa mengharumkan nama Lampung. Manda dan Bagas, artinya menjelang ke tingkat nasional banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Dari kantor bahasa sendiri apakah memang mendukung, mensupport 100% atau seperti apa ya? Tentunya kantor bahasa mendukung kami dengan memberikan memfasilitasi kami bersama dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Jadi itu adalah sebuah ikatan keluarga daripada Duta Bahasa Provinsi Lampung di tahun sebelumnya sampai tahun ini, yang merupakan mitra dari kantor bahasa, dan kantor bahasa dengan Ikadubas ini sama-sama membantu kami, memfasilitasi kami dalam tahap. Sama kan ya kalian berdua? Iya, sama. Ya? Jadi untuk persiapannya saat ini yang sedang kami jalani adalah persiapan untuk bakat. Jadi bakat itu dari Lampung sendiri akan menampilkan tari kreasi Lampung. Kemudian juga kami saat ini sedang mencari atau membaca-baca berita terkini dan juga sedang menyusun laporan untuk Krida Bahasa. Untuk nari kalian memang sudah punya bakat atau memang belajar otodidak saat ini? Sebenarnya kami mungkin baru belajar saat ini ya, cuma kami akan berusaha semaksimal mungkin karena memang Lampung terkenal dengan tariannya di ranah nasional. Jadi kami ingin berusaha menampilkan bakat itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Lampung, potensi dari Lampung dan budaya. Tarian apa nanti ya? Itu sebenarnya sebuah tarian kreasi dan saat ini masih kami rancang. Iya, betul sekali. Ada kesulitan nggak sih Bagas gerakannya dan sebagainya? Untuk kesulitan pasti setiap pembelajaran pasti ada kesulitan, tapi bagaimana kita menyikapinya. Untuk kesulitan sendiri mungkin pertama adalah karena belum punya banyak pengalaman di dalam dunia tari, jadi
masih agak sulit untuk menyesuaikan gerakan, tempo, dan juga bagaimana olah rasa dari tarian itu. Tapi sejauh ini tidak ada kesulitan yang benar-benar berarti sih, masih Kalau kalian lancar-lancar. mau belajar, insya Allah bisa. Hubungan keluarga dengan ini kan pandemi COVID-19 yang memang ya banyaknya di rumah aja gitu. Dukungan keluarga nanti kalian bakal ke tingkat nasional seperti apa? Untuk dukungan keluarga sebenarnya keluarga kami alhamdulillahnya mendukung, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga kami memang betul-betul bisa menjaga kesehatan. Jadi memang kita ada jadwal rutin untuk makan teratur, kemudian minum vitamin teratur. Persiapan ya. Ya kalau pesan dari orang tua Bagas apa? Kalau pesan dari orang tua yang penting tetap berusaha semaksimal mungkin, terus juga tetap berdoa dan minta sama yang di atas juga, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjaga kesehatan dan juga selalu rendah hati. Iya, ya, bangga dong orang tua ya. Pasti bangga. Bangga banget ya, luar biasa. Pas di panggung saya bayangin disebut nama kalian, orang tua ikut di sana kemana? Kebetulan kemarin malam puncaknya itu memang tertutup karena kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi acaranya disiarkan melalui YouTube dan Instagram Gitu secara ya. langsung. Jadi secara langsung. Iya. Alhamdulillah ya, luar biasa kerja kalian membuahkan hasil. Tapi ya ini pesan dari banyak orang sebenarnya supaya kalian bisa menjadi juara di tingkat nasional begitu ya. Kemudian kalian sebagai generasi muda, banyak anak-anak muda yang tidak peduli dengan bahasa, ya nggak sih? Mereka yang pakai bahasa semau-maunya, bahkan dicampur-campur dengan bahasa asing, gitu kan. Gimana cara kalian mengingatkan kita nih yang generasi milenial agar menggunakan bahasa yang baik dan benar? Sebenarnya untuk memartabatkan bahasa Indonesia, pasti banyak orang berpikiran bahwa duta bahasa adalah orang yang menggunakan bahasa yang baku dan sangat kaku. Padahal sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu melihat konteks dan kondisi. Jadi ketika dengan siapa kita berbicara, dalam konteks apa kita berbicara, baru bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Jadi ketika kita memang sedang berbicara dengan teman sebaya atau di lingkungan yang memang tidak memerlukan bahasa yang formal, kita bisa berbicara dengan santai namun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Kecuali saat kita berada di forum yang formal, kemudian atau lebih tua dari kita, maka kita menggunakan bahasa Indonesia yang Apakah ini yang kalian oleh sudah diterapkan dari sebelum kalian atau baru ini? Jadi untuk yang sudah kami terapkan adalah saat kami menjadi finalis, dan itu sudah merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kami, sehingga kami mulai untuk dari diri kami sendiri untuk menerapkan di bahasa Indonesia yang baik maupun benar. Dan sebagai duta bahasa juga kami harus memberikan kontribusi dan juga mempengaruhi teman-teman kami dan menginformasikan apa yang kami ketahui. Contohnya seperti padanan kata asing yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, kita kasih tahu, kita beritahu bahwa ada bahasa Indonesianya, ada padanan katanya, sehingga mereka bisa teredukasi dan mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Rencana kapan sih ke tingkat nasional? Acara untuk di nasional sekitar tanggal 24 Oktober sampai dengan 29. 24 sampai 29 Oktober ya. Deg-degan? Pasti ya. Tapi yang pasti keyakinan. Yakin insya Allah mudah-mudahan kalian bisa. Kita selalu doain yang terbaik buat kalian ya. Kita selalu minta dukungan sama masyarakat kampung karena kita mau bawa nama Lampung. Betul. Nama Lampung, nama kampus, nama keluarga, nama bahasa semuanya ya. Tapi jangan dijadikan beban ya. Kalau menang ya alhamdulillah ya. Tapi yang penting kita tetap usaha gitu. Saya ada sedikit games. Kalian dari tadi ngomongnya formal banget, asik banget ngedengarnya. Saya ngedengarnya enak banget nih. Teratur, kata-katanya, intonasinya juga. Pokoknya kayaknya udah belajar banget. Tapi saya punya satu games untuk mereka nih sahabat Medi. Suka sate nggak sih? Suka. Bagus suka sate. Cuma ngomong satu sate 7 tusuk 5 kali aja. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Oke? Satu sate 7 tusuk 5 kali cepat. Mada dulu. Biar nggak stres kita. Satu sate 7 tusuk 5 kali. Satu sate 7 tusuk, satu taset. Ulang. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate 7 tusuk. Oke, Bagas. Oke.
satu sate itu ditusuk, satu sate itu ditusuk, satu sate itu ditusuk, satu sate itu ditusuk, satu sate itu ditusuk. Iya, oke, saya batal agak sedikit ini ya. Oke, ini ujian sedikit sih buat mereka, jadi sedikit supaya tidak terlalu stres gitu ya. Ada pesan yang mau disampaikan Manda dan Bagas kepada generasi muda supaya barangkali bisa memanfaatkan waktu yang ada ini dengan hal-hal yang positif. Ya, untuk sudah sebagai generasi muda, kita patut dan memanfaatkan bahasa Indonesia. Dan di tengah pandemi ini, pastinya kegiatan generasi muda banyak yang menggunakan media sosial. Jadi, kami berharap dan juga kami akan berusaha berkontribusi untuk mengingatkan dan mengedukasi khususnya generasi muda untuk mulai menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Selain itu juga, kita sebagai generasi muda harus bangga dan mau untuk melestarikan bahasa daerah dan tak lupa untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu bersaing di dunia internasional. Hal ini merupakan hal yang dapat terlaksana sejalan dengan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan cintai sastra. Salam literasi. Iya, luar biasa. Ucapan terima kasih yang ingin kalian sampaikan, mungkin buat siapa nih? Dari siapa dulu? Bisa dari Bagas? Ya. Untuk ucapan terima kasih pastinya untuk kedua orang tua yang sudah mendoakan dan juga mendukung kami semaksimal mungkin, dan juga untuk teman-teman yang sudah bersusah payah mendukung dan membantu kami dalam persiapan menuju ke nasional, dan juga tidak lupa ke teman-teman dari organisasi lain atau teman-teman di kampus yang sudah memberikan motivasi dan nasihat kepada kami agar bisa menjadi lebih baik. Oke, Manda? Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada orang tua dan juga keluarga yang telah mendukung kami, dan juga untuk teman-teman seperjuangan di Duta Bahasa, untuk keluarga kita, Ikatan Keluarga Duta Bahasa Provinsi Lampung, untuk teman-teman lain di kampus, di organisasi, dan juga semua orang yang telah mendukung kami dan mempercayakan gelar ini kepada kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung. Amin, mudah-mudahan. Seberapa persen persiapan yang sudah terrealisasi untuk berangkat ke Jakarta? Sekitar 20-30%. 20-30%, Iya. berarti masih panjang. Masih ya? panjang. Pantesan saya kalau WA si Bagas masih banyak. Banyak kisah inspiratif yang saya dapatkan dari seorang Hendro Irmawan yang lahir di Labuhan Maringgai 22 Agustus 1985. Mempunyai usaha